Eh, Seneng banget gue bisa sharing lagi di sini. Udah lama banget nggak sharing. Udah lama nggak megang mic gitu. Oke, hari ini kita mau ngelanjutin tema kita di bulan ini tentang Watch Your Mouth series. Kalau di part pertama minggu lalu, Ko Alvin udah sharing tentang complaining. Oke, gue sedikit review aja. Kalau complaining itu bisa terjadi waktu kita tuh terlalu zoom in ke diri sendiri dan kita justru zoom out dari Tuhan gitu. Dan complaining tuh cuma membuat kita jadi orang yang gak bersyukur sama apa yang kita punya gitu. Dan di hari ini gue mau bahas tentang Watch Your Mouth series part yang kedua tentang problem of criticism. Oke, sebelumnya gue mau tanya, kira-kira kalau kita bahas tentang criticism, sebenarnya kita boleh gak sih ngekritik orang lain? Coba yang jawab boleh angkat tangannya? Yang boleh ngekritik orang lain? Oke, thank you. Kalau yang gak boleh, ada yang jawab gak boleh? Oke, berarti semua jawab boleh ya. Oke, bener, ngekritik itu boleh guys. Cuma kalau kritiknya membangun. Jadi kalau kritik yang membangun tuh biasanya ada sarannya gitu. Saran tuh biasanya kan kalau semua orang bisa ngekritik, tapi nggak semua orang bisa ngasih saran gitu. Oke, gue mau kasih disclaimer dulu kalau hari ini kita nggak bahas tentang kritik yang membangun orang lain gitu. Tapi karena topiknya Watch Your Mouth, kita mau bahas tentang gimana kalau kritik kita itu menyinggung orang lain, melukai orang lain, menghancurkan hati orang lain gitu ya. Oke, boleh di next. Ya, sebentar kita akan ada baca beberapa ayat. Kita mau lihat gimana pandangan Alkitab tentang Watch Your Mouth. Nah hari ini gue bakal pakai versi terjemahan VMD namanya, versi mudah dibaca. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang selama ini kesulitan misal baca Alkitab gitu, mungkin kalian boleh sih pakai terjemahan yang ini. Oke, Galatia 5 ayat 14 sampai 15 gue bacain. Seluruh hukum Taurat disimpulkan dalam satu perintah, kasihilah orang lain sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Jika kamu terus saling menyakiti dan menghancurkan, hati-hatilah. Jangan kamu saling membinasakan. Nah di sini, di ayat ini, kita tahu kalau waktu kita mengasihi orang lain, kita tuh harus mengasihi seperti diri sendiri gitu kan. Nah terus tapi tuh hati-hati kita juga bisa menyakiti dan menghancurkan orang lain nih katanya. Kalau kata ayat ke-15. Nah dan bahayanya waktu kita nyakitin dan ngancurin orang lain tuh, kita bisa saling membinasakan. Nah sekarang bayangin deh kalau misalnya kita tuh ada clash sama orang terdekat kita misalnya sama orang tua simpelnya. Misalnya hubungan kita sama orang tua kita tuh nggak baik dalam sisi komunikasinya misalnya. Kayak saling bentak-bentak lah, saling ngekritik, saling ngejulit gitu. Itu tuh bisa merusak hubungan yang seharusnya deket deh gitu, kita sama orang tua gitu. Oke, boleh di next. Oke, ini sekarang Amsal 12 ayat 18. Jika orang mengatakan sesuatu tanpa berpikir, kata-kata itu dapat memotong seperti pisau. Bijaksanalah, perkataanmu dapat menyembuhkan. Nah di sini ditulis kalau perkataan kita tuh bisa jadi dua sisi powernya gitu. Satu bisa positif, bisa negatif. Dia bilang kalau negatifnya bisa memotong seperti pisau gitu ya. Kata-kata dapat memotong seperti pisau. Tapi waktu kita bijaksana, perkataan tuh bisa menyembuhkan orang lain gitu. Nah jadi tergantung pilihan kita mau pakai perkataan kita nih buat hal yang memotong seperti pisau atau perkataan yang menyembuhkan gitu ya. Oke, next. Sekarang Efesus 4 ayat 29, bila kamu berbicara janganlah katakan yang buruk, tetapi katakanlah yang perlu, yang dapat menguatkan iman orang lain sehingga ucapanmu menolong orang yang mendengarnya. Nah di sini ditulis kalau kita tuh perlu mastiin perkataan yang keluar dari kita itu perkataan yang bisa menguatkan iman orang lain, yang bisa menolong orang lain yang mendengarnya gitu. Jangan sampai perkataan kita tuh perkataan yang buruk-buruk gitu. Jadi watch your mouth-nya di situ sih. Oke, next. Ya, kita ada di poin pertama sekarang. Dari 3 ayat tadi tuh kita belajar kalau words have power. Powernya ini tadi kalau kita baca ayat-ayatnya juga, power ini bisa positif, bisa negatif gitu.
Tergantung kita mau pakai yang mana gitu, perkataan kita gitu. Oke, next. Oke, nah waktu gue nyiapin sharing ini tentang problem of criticism, gue jadi keinget sama dia ini pemain bola favorit gue, mungkin kalian juga udah tahu ya. Dia tuh Cristiano Ronaldo. Dia tuh pernah ada cerita di mana waktu dia umur 14 tahun, itu tuh kurang lebih kelas, ya mungkin kalau di kita kelas 2 SMP lah gitu. Dia tuh di drop out dari sekolahnya. Nah jadi ceritanya dia di drop out karena ngelempar kursi ke gurunya. Oke, nah tapi itu ada alasannya kenapa dia sampai segitu keselnya, segitu nekatnya gitu ke gurunya. Jadi dulu gurunya tuh lagi pelajaran gitu. Gurunya nanya ke dia, kamu cita-citanya mau jadi apa? Terus Ronaldo bilang, pengen jadi pemain bola. Mulailah diketawain sama gurunya, ngapain jadi pemain bola, gak ada duitnya gitu. Terus udah dari situ pelan-pelan gurunya tuh kayak ngejekin keluarganya gitu. Karena emang waktu itu kondisi keluarganya Ronaldo nih kurang mampu gitu. Sampai akhirnya jadi kayak dari awalnya cuma dari ngejek cita-citanya dia gitu. Terus toto jadi nyambung ke keluarganya gitu. Nah tapi kerennya ya, waktu dia di drop out, waktu dia dikeluarin dari sekolahnya tuh, dia sama mamahnya tuh diterima. Mamahnya tuh gak ngehakimin dia, mamahnya gak marahin dia gitu. Justru waktu itu Ronaldo sempat bilang ke mamahnya kalau dia tuh pengen fokus jadi pemain bola gitu. Dan akhirnya disupport sama mamahnya, full support sampai sukses kayak sekarang gitu. Nah dari cerita tadi tuh kita bisa tahu kalau kita tuh nggak pernah tahu kritikan kita itu dampaknya seberapa besar ke orang lain. Kita nggak pernah tahu gimana omongan kita tuh bisa ngelukain orang lain tuh sebegitu besarnya gitu. Karena bahkan kayak sampai seorang siswa gitu ngelempar kursi ke gurunya itu kan kayak emosi banget gitu berarti kan. Dan dia sakit hati banget gitu. Nah jadi hati-hati sama perkataan kita. Tapi di sisi lain ada mamahnya yang support nih. Mamahnya yang tetap kasih pengharapan ke dia buat si Ronaldo nih bisa ngewujudin lah cita-citanya gitu. Ngewujudin impiannya jadi pemain bola. Next. Ya jadi dari cerita Ronaldo tadi ada dua tipe orang kalau kita lihat. Ada yang fault finder, ada hope dealer. Kalau fault finder ini si gurunya ya, guru yang nyari kesalahannya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir gurunya juga yang nanya gitu. Gurunya yang nanya apa cita-citanya, terus waktu dia jawab malah diketawain gitu kan. Malah dicari salahnya sampai akhirnya malah ngejek keluarganya juga ke bawah gitu. Nah, oke, itu yang fault finder ya. Terus yang kedua ada hope dealer. Hope dealer ini mamahnya kalau dari cerita tadi gitu. Mamahnya yang tetap bisa ngasih pengharapan ke dia, yang menerima dia, yang gak menghakimi dia gitu. Oke, next. Dan hari ini gue akan bahas satu persatu tentang tadi fault finder dan hope dealer. Oke, kalau fault finder ini sebenarnya itu tuh sifat dasar kita sebagai manusia. Karena sadar nggak sadar kita tuh gampang buat nyari kesalahan orang lain daripada nyadar kesalahan sama diri sendiri gitu. Ya, jadi kita lebih gampang ngejudge orang, kita lebih gampang nyari kesalahan orang gitu. Dan gue jadi keinget sama satu tokoh Alkitab lah gitu. Ada yang tahu mereka siapa? Oke, orang Farisi, benar kok Alvin. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang jago banget kalau ngebahas Taurat. Dia banyak ilmunya, dia bahkan melakukan juga gitu ya. Nah tapi waktu ada orang yang melanggar Taurat itu, yang berbeda bahkan sama dia gitu. Dia tuh ngekritik lah, ngehakimin lah gitu. Pokoknya dicari kesalahan orang itu gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang nih orang Farisi itu tukang julid lah gitu mungkin. Yang kayak kita tuh kayak gak ada benernya gitu di depan orang yang tukang julid gitu. Terus, ya next. Ya di sini ada 3 alasan kenapa seseorang bisa jadi seorang fault finder. Oke, alasan yang pertama karena full of pride. Full of pride itu maksudnya si fault finder ini berpikir waktu dia ngekritik orang lain, waktu dia bisa nemuin kesalahan orang lain tuh mereka keren, mereka bangga.
mereka tuh merasa dia tuh cermat, dia tuh pintar gitu. Jadi akhirnya mereka tuh penuh kebanggaan waktu mereka bisa nemuin kesalahan orang lain. Terus alasan kedua, insecure. Insecure ini karena si fault finder ini tuh sebenarnya nggak bisa. Kayak contoh nih, misalnya Darren kan WL ya hari ini. Terus gue ngekritik misalnya gitu di depan dianya, misalnya gue ngekritik tentang misalnya cara nyanyinya gitu atau cara main gitarnya gitu. Padahal gue tuh gak bisa nyanyi, gue gak bisa main gitar gitu. Tapi ya karena gue insecure aja, gue ngerasa iri sama Darren yang punya bakat itu, terus akhirnya gue katain gitu. Nah itu adalah alasan kenapa fault finder itu insecure sebenarnya gitu. Nah yang ketiga alasannya karena they don't understand, mereka gak mengerti apapun. Buat ini gue kasih contoh, gue tuh seneng banget badminton. Gue seneng mainnya, gue seneng nontonnya juga. Dan menurut gue Indonesia tuh salah satu negara terbaik lah gitu di badminton. Bahkan ada dari mereka yang sekarang ini lagi peringkat 1 dunia gitu, sampai sekarang gitu. Tapi belakangan ini tuh si ranking 1 ini dia kalah gitu, belakangan kalah terus gitu. Sampai akhirnya dihujat sama netizen gitu. Mulai dikatain lah gak bisa main, gak sabaran mainnya atau ya apapun lah gitu. Mulai kata-kata kasar keluar gitu. Padahal sebenarnya ranking 1 dunia harusnya bisa main badminton gak sih gitu. Tapi ada aja gitu menurut netizen tuh yang salah gitu dari mereka. Padahal tuh mereka gak pernah tahu gimana prosesnya. Mereka dari yang bukan apa-apa, mereka jadi ranking 1 dunia. Mereka nggak tahu, mungkin fisik mereka mungkin lagi capek, mungkin mental mereka, atau mungkin mereka kalah karena mereka lagi cedera gitu, tapi maksain main gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi mereka tuh coba buat ngekritik apa yang mereka nggak tahu sebenarnya gitu. Dan itu tuh 3 ciri-ciri, 3 alasan kenapa orang bisa jadi fault finder. Jadi kalau gue recap sedikit, mereka tuh merasa, fault finder itu ngerasa mereka tuh paling pinter lah, si paling pinter gitu. Si paling kritis, si paling cermat gitu. Pokoknya ya ada aja gitu kesalahan orang lain gitu. Iya si paling benar kok. Oke, next. Ya kalau tadi kita udah bahas tentang fault finder. Nah sekarang kita bahas tentang hope dealer. Hope dealer ini kalau kalian ingat ceritanya Ronaldo ini, kita lagi bahas mamahnya lah gitu. Next. Ya, ayatnya dari Roma 15 ayat ke-13. Aku berdoa supaya Allah yang memberi pengharapan akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera saat kamu percaya padanya. Oleh sebab itu, kamu akan semakin mempunyai pengharapan dan hal itu akan mengalir keluar dengan kuasa Roh Kudus. Nah, di sini Rasul Paulus coba bilang ke jemaat di Roma, kalau kita tuh sebagai orang percaya, kita tuh udah penuh sama pengharapan. Udah penuh sama sukacita, sama damai sejahtera gitu ya, kalau di situ ditulis. Nah jadi kalau Rasul Paulus bilang, pengharapan itu tuh seharusnya mengalir keluar ke orang lain gitu harusnya. Jadi kalau ngomongin tentang mengalir keluar gitu, itu gak cuma tentang perkataan ya, mungkin bisa tentang perbuatan kita gitu. Tapi itu harus mengalir keluar gitu. Jadi kalau mungkin konteksnya kita lagi bahas watch your mouth, jadi perkataan kita tuh harusnya ada pengharapan gitu di dalamnya. Karena kita tuh udah penuh sama pengharapan gitu. Next. Ya ini sebenarnya Tuhan Yesus tuh dia udah nyontohin gimana buat jadi seorang hope dealer. Nah di sini ada gambar di mana Tuhan Yesus tuh ketemu sama perempuan yang kedapatan berzina teman-teman. Di sini tuh jadi ceritanya mungkin kalian juga pasti udah sering dengar sih tentang ini. Si perempuan ini keciduk gitu ya sama orang-orang Farisi, si tukang julid tadi itu. Dia keciduk lagi berzina dan langsung dibawa ke depan Tuhan Yesus yang waktu itu lagi khotbah di gunung gitu, di bukit. Nah terus singkat cerita si orang-orang Farisi ini mereka nyuruh buat udah aja lemparin batu ke si perempuan ini gitu. Nah tapi akhirnya Tuhan bilang siapa dari kamu yang tidak berdosa hendaklah ia melempar batu gitu. Dan sampai akhirnya mereka satu persatu pulang dan gak ada yang melempar batu itu. Tapi responnya Tuhan Yesus setelah mereka semua pergi, tinggal ada Tuhan dan si perempuan ini,
Mungkin perempuan ini ngira dia bakal dihukum ya gitu, dengan dosanya, dengan perbuatannya yang salah gitu. Atau akan dihakimi gitu. Tapi ternyata enggak loh. Tuhan malah bilang, aku tidak akan menghukum engkau, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Keren ya, tadinya kita pikir Tuhan tuh ngehakimi, Tuhan tuh ngehukum si perempuan ini gitu. Tapi ternyata enggak loh gitu. Dan waktu Tuhan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang gitu. Itu tuh ngomongin tentang dia tuh diampuni, dia tuh diterima, dia tuh dikasih pengharapan lagi gitu buat hidup, buat nggak berbuat dosa lagi gitu. Jadi emang apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus tuh itu adalah hope, itu adalah pengharapan buat si perempuan ini. Jadi emang dari tadi ya, dari yang Paulus ke jemaat di Roma tadi, terus dari ceritanya Tuhan Yesus, kita tahu kalau kita tuh ada untuk jadi hope dealer buat orang lain. Next. Oke, nah ini summary kita hari ini. Ada 3 poin yang coba gue sampaikan hari ini. Poin pertama, words have power. Tergantung kita mau pakai power ini tuh buat hal yang positif atau negatif. Karena bisa dua-duanya teman-teman. Gak susah buat kita ngomong kasar gitu kan, gampang sebenarnya gitu. Tapi tergantung kita mau pakai power ini buat apa gitu. Buat hal yang negatif, buat ngelukain orang, buat ngatain orang, buat nyakitin hati orang gitu. Atau buat yang positif, yang buat memberkati, buat menyembuhkan orang gitu lewat perkataan kita, yang buat ngasih pengharapan gitu buat orang itu. Poin kedua, sebenarnya sifat asli kita itu adalah seorang fault finder. Orang-orang yang gampang banget buat nyari kesalahan orang lain gitu. Bahkan lebih gampang daripada nyari kesalahan diri sendiri gitu. Tapi perlu diingat di poin ketiga, kita ada untuk jadi hope dealer. Kita ada buat bisa ngasih pengharapan buat orang lain gitu. Oke, next. Next. Ya, gue mau tutup sama ini adalah satu quotes dari Pastor Craig Groeschel. We are followers of Christ, we speak words of healing, we speak words of life. Okay, so watch your mouth guys. Okay, itu aja dari gue, thank you.